selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya. Untuk zodiak Gemini dari tanggal 27 sampai 29 Januari 2026. Oke, buat para Gemini ya. Coba Gemini langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Gemini ya. Ada apa saja di 3 hari ke depan ini Kak? Yang pertama, aku lihat di 3 hari ke depan ini kayaknya ada potensi konflik baru bisa terjadi Gemini ya. Dan nantinya kamu akan mencari cara untuk gimana ya penyelesaiannya, gimana ya caranya biar beres masalah ini ya, kayak gitu. Jadi ada usaha-usaha di dalam pengendalian ya, pengendalian masalah. Lalu yang kedua, bahwa di 3 hari ke depan ini kamu juga akan sangat logik sekali ya. Logik, kalau ada masalah cepet-cepet cari terobosan baru dari masalah tersebut, bukan solusi yang biasa-biasa aja ya. Dan berjelas-jelas kamunya. Dan aku melihat di sini apapun kayak benar-benar di sini ide-ide kreatif kamu tuh lagi berjalan banget, terutama dalam pemecahan masalah di 3 hari ke depan ini. Nanti kita lihat ya, masalah gimana sih Kak, masalah apa jenisnya gitu. Lalu kedua, di 3 hari ke depan Gemini juga akan terkait dengan yang namanya nih adanya pilihan ya yang membingungkan. Oke. Ketika pilihan hadir membingungkan, apakah terlalu bagus atau gimana, kayak ngerasa mimpi Kak. Ini aku dikasih pilihan seperti ini Kak, gimana dong, bagus-bagus semua, membingungkan gitu. Jadi ada pilihan-pilihan yang bikin bingung gitu. Tapi aku nggak tahu ya, milih apa sih Gemini ini, milih jodoh, milih pasangan ya, bisa jadi sih. Terus yang ketiga, di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya keraguan-raguan. Apa ya? Hal-hal yang bikin stagnan, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan mau gimana, ke depan mau seperti apa. Nanti kita lihat ini terkait dengan apa juga. Dan yang keempat, di 3 hari ke depan Gemini juga akan terkait dengan namanya nih take time out. Wow ya, terkait dengan waktu istirahat ya. Kamu juga terkait dengan waktu kamu untuk bisa me time, quality time ya, nge-recharge kembali energimu, ambil waktu cuti ataupun libur ya. Nikmati kehidupanmu, jangan ada kata yang apa kayak aku lelah banget Kak, aku capek banget Kak, seperti itu. Karena di sini sejatinya Gemini kan udah capek banget. Jadi otomatis di 3 hari ke depan ini kayak ayolah cari waktu buat diri sendiri, bisa istirahat, jangan memaksakan diri kerja terus gitu ya. Oke. Kamu yang kerja pontang-panting perusahaan yang makin kaya, gaji juga nggak naik-naik tuh ya gitu Gemini, hati-hati. Oke. Gemini, tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini ya. Tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini ada di angka 1, 2, 4, dan 7. Oke, coba langsung aja kita tarik dulu energinya. Kita klarifikasi ya. Ada The Empress, ada The Death, The Five of Cups, ada Four Pentacles. Oke, yang pertama Gemini. Jadi aku lihat di 3 hari ke depan ini tadi kan ada Ace of Swords yang diklarifikasi oleh The Empress bahwa di 3 hari ke depan ini seorang Gemini ini ya, tadi aku katakan bahwa kamu ini ada potensi untuk bisa terjangkit nggak itu untuk bisa ketempelan masalah baru gitu, nih konflik dengan orang lain bahkan di sini, dan mungkin soal omongan gitu ya masalahnya. Nah, aku lihat apapun di sini ya, selama kamu bisa berpikir logik, selama bisa berjelas-jelas, maka dalam masalah itu tadi nggak berbelit-belit, maka apapun itu konfliknya, masalahnya bisa dengan cepat terselesaikan ternyata. Mungkin masalahnya mulai di 3 hari ke depan ini
ini bermula dari omongan yang gak enak atau gimana lah gitu ya. Tapi yang jelas di sini kamu jadi punya konflik dengan seseorang karena masalah omongan, dan ini juga akan cepat juga beresnya di 3 hari ke depan ini juga, karena ada The Empress, karena semua hal dimudahkan oleh Tuhan untuk kamu, sehingga masalah apapun di sini kayak yang cincai lah, beres itu gitu ya. Jadi nggak perlu takut Gemini ya. Terus yang kedua, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan Seven of Cups, diklarifikasi oleh The Death ya. Seven of Cups, pilihan yang membingungkan ya. Jadi ada hal-hal yang harus kamu pilih, cuma kamu bingung. Dan ini pilihan terkait dengan apa, Kak? Aku rasa ini untuk yang sudah berpasangan kali ya. Beberapa di Gemini ada yang akan memilih di sini untuk ini tentang hubungan, lanjut atau bertahan ya. Berakhir atau berubah, selesai, cari yang baru atau gimana. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada pilihan-pilihan yang cukup berat yang akan kamu ambil. Makanya kelihatan bingung nih. Aku akhiri hubungannya tapi aku galau, atau aku lanjutkan tapi sebenarnya aku juga semakin galau kalau dilanjutkan. Tapi dia yang sayang banget, tapi dia yang cinta banget sama aku. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada pilihan membingungkan ini soal akhiri atau lanjutkan gitu. Lalu yang ketiga, diklarifikasi di sini 12 Swords dengan 5 of Cups ya. Di 3 hari ke depan Gemini juga akan terkait dengan stalking tadi ya. Yang stalking. Jadi aku lihat kok stalking sih, stagnan. stagnan itu salah sebut ya. Stagnan, kondisi yang stagnan tadi, yang kayak nggak tahu arah, bingung mau kemana, harus ngapain gitu ya, ke depan itu harus seperti apa. Jadi ada kondisi-kondisi yang membuat kamu tuh jadi bingung dalam menentukan arah gitu Gemini ya. Tapi di sini di 3 hari ke depan, karena ada 5 of Cups yang mengklarifikasi, sebenarnya ada kayak hal-hal tertentu yang membuat kamu itu jadi merasa hilang arah dan nggak tahu arah tujuan. Salah satunya adalah kesedihan kamu di sini 5 of Cups. Aku nggak tahu kamu ada masalah yang cukup berat apa sebelumnya di kehidupan kamu, tapi yang jelas jangan sampai masalah itu mengganggu kamu deh gitu ya. Jangan sampai masalah itu, kesedihan itu mengganggu kamu, terus kamu jadi nggak bisa membuat keputusan ke depannya seperti apa hidupku, mau gimana hidupku kayak gitu. Jadi di 3 hari ke depan ini sih aku lihat Gemini jangan sampai sedihnya berlarut ketika kamu ngerasa bahwa hidupku nggak ada arah tujuan, Kak. Terus kamu sedih, terus kamu nggak tahu harus ngapain ya. Jangan seperti itu, karena bisa mengarah ke sana juga kondisinya ya. Dan yang keempat, apalagi kalau soal cinta nih, ya galau. Terus yang keempat, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan waktu kamu untuk beristirahat, merecharge energimu kembali ya. Waktu untuk diri sendiri. Di sini ada Four Pentacles. Aku melihat di 3 hari ke depan ini kamu seperti seseorang yang benar-benar memanfaatkan waktu. Nih kan, kamu udah diharuskan untuk me time, istirahat, quality time sama diri sendiri. Jangan kerja terus, jangan yang cari duit terus gitu ya. Tubuhmu kan juga perlu istirahat yang cukup ya. Kalaupun fisiknya nggak lelah banget, tapi pikirannya lelah, tanggung jawabnya banyak ya. Sehingga di 3 hari ke depan ini aku lihat ya Gemini, kamu berusaha untuk menjaga hati dan menjaga uang nggak tuh ketika di sini kamu beristirahat ya, beristirahat, cuti, liburan kemana, tapi itu kayak masih jaga uang untuk nggak terlalu boros, mungkin jaga hati biar nggak lupa dengan orang yang ada di hati. Ya udah kayak Fajar sad boy aku ya ngomong. Oke, kira-kira gitu sih. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di 3 hari ke depan ya. Energi paling kuat ada Scorpio, Libra, dan Scorpio lagi, itu saja. Angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi, ada di 1, 7, 2, dan 4. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.